Describe yourself in 3 words. Jelaskan Aduh. diri Mas Laksa dalam 3 kata. 3 kata diri saya ya, apa ya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin curious, commit, and responsible. Selamat pagi, siang, malam, atau siapapun teman-teman yang lagi lihat, lagi nonton Stories Worth Telling Bullseyes. Hari ini tamu spesial kita adalah Mas Laksa Ersa Anugratama, COO dan co-founder dari Clean.id. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nih, biar beliau aja yang memperkenalkan diri ya. Silakan. Halo Mas Laksa. Halo Mas Yopi. Nah, silakan memperkenalkan dirinya, Mas. Apa sih yang sekarang lagi dijalanin dan kira-kira perjalanan karir? Oke, mungkin perkenalan diri kali ya. Kalau Ya. perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Laksa Ersa Anugratama. Saat ini yang lagi sedang dikerjakan lagi semangat-semangatnya nih bikin startup. Yaitu startup saya itu yang Keren Indonesia. Oh. Nah, kalau ini langsung ngomongin perjalanan karir nih dari Iya, sekarang. langsung aja, nggak apa-apa. Aduh, oke deh. Kalau perjalanan karir nih agak jauh beda ya dari dulu. Jadi dulu waktu pertama kali itu karir saya itu mungkin bisa dimulai dari ketika kuliah. Nah, waktu kuliah itu saya ambil di jurusan yang beda dari sekarang, jurusannya itu peternakan. Nah, ini kan sangat beda ya, nggak relate sama pekerjaan sekarang. Oke. Nah, itu saya simpan buat nanti. Oke. Nah, sekarang tadi startupnya, bergerak di bidang apa, Mas? Keren Indonesia ini bergerak di platform tiketing online, Mas. Jadi kami bilangnya keren ya? Iya, keren Indonesia. Keren, oke. Tiketing online, wah ini menarik nih, menarik banget. Saya cuma mau nanya satu, gimana pandemi kemarin? Oke, pandemi kemarin ya. Justru pandemi ini awal mulanya keren ini, Pak, Mas. Oh wow. Jadi karena kan pandemi kan kita kan tiketing kan event ya. Event itu nggak bisa jalan ini. Event itu nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya harus di rumah aja. Jadi otomatis event nggak bisa jalan dong. Nah, tapi ketika itu kita didisrupsi untuk harus ngadain event online via Zoom. Nah, dari sini kita coba bikin platform yang ngumpulin nih Zoom atau webinar ini di satu platform namanya Keren Indonesia ini. Jadi bermula dari situ kita coba bikin platform yang memfasilitasi webinar seperti itu, Mas. Oh, jadi karena banyaknya webinar ini, Keren ini jadi muncul ya. Menarik banget. Soalnya banyak event-event organizer yang offline yang ya boleh dibilang juga menderita ya waktu pandemi ya. Ini membuktikan teori bahwa di segala kesusahan selalu ada jalan gitu. Selalu ada jalan, itu keren banget. Nah, so far sekarang banyak kan event-event apa Mas di Keren kalau boleh tahu? Kalau di Keren sih lebih ke self development ya, kayak gimana caranya jadi produk marketing gitu-gitu sih. Terus juga sekarang kita udah mulai masuk ke event offline juga. Kemarin beberapa kali sempat handle ticketing offline di Bali juga, di Jakarta juga sih. Jadi exhibition itu udah mulai coba pakai Keren juga. Oh menarik. Jadi akhirnya expand ya malah ya. Soalnya saya beberapa lihat ada beberapa lah ya yang saya tahu gitu. Oh, waktu pandemi itu benar-benar banyak yang kepukul, banyak yang stop ya. Bukan karena mereka kalah bersaing atau apa, tapi karena memang situasinya begitu shocking waktu itu. Buat saya keren kalau ada sesuatu yang lahir dari sebuah krisis. dari sebuah krisis itu ada startup, ada company yang lahir. Itu keren banget. Nah, ini boleh dibilang nih UKM nih, usaha kecil miliaran. Waktu muncul di pandemi ya, usaha kecil miliaran. Oke. Amin. Balik ke tadi nih. Kuliah nih, Mas.
Kenapa pilih Iya. peternakan? Keren banget sih menurut saya keren banget Nah, sesuai dengan ini company-nya. oke, peternakan ini ada emang unik sih dulu, karena alasan yang pertama itu karena emang suka sama hewan. Jadi dulu emang di rumah itu pelihara kucing sampai beternak banyak, sampai sempet banyak juga kucingnya, terus juga ternak kelinci juga di rumah, terus ikan juga punya, ikan gupi yang kecil-kecil itu sampai ratusan itu. Nah, dari sini karena suka pelihara ternak, terus juga latar belakang background orang tua dan keluarga itu juga ayah itu dokteran hewan, jadi masih relate nih sama peternakan. Terus juga kakek itu mantri hewan, dulu kan masih zaman-zaman belum ada dokter ya, jadi mantri, nyebutnya mantri hewan. Terus masih relate sama peternakan, terus jadilah dari situ ambil peternakan. Terus di peternakan juga ada salah satu yang bidang yang saya suka juga, yaitu genetika dan pemulihan ternak. Nah, di genetika dan pemulihan ternak ini mempelajari gimana kita improve ternak ini supaya bisa jadi lebih baik melalui rekayasa genetik. Nah, masih ada nih hubungan sama teknologinya. Jadi emang kenapa sih ambil peternakan, karena 3 alasan itu gitu sih. Oh, nice. Itu keren, rekayasa genetik, banyak kontroversi lah ya, kontroversi Iya, karena pada ujungnya nanti mungkin suatu saat ke manusia gitu. Walaupun dulu ya saya benar. pernah baca yang kasusnya Dolly ya, kambing cloning apa segala macam. But I do believe in those technologies gitu. Jadi rekayasa genetika suatu saat tidak terhindarkan, terlepas dari urusan keyakinan atau apapun, tapi ilmu pengetahuan akan jalan terus tuh, gitu. Nah itu menarik. Kira-kira masih ada mimpinya nggak ke arah sono nih? Sekarang udah menikmati apa serunya dunia startup, masih Kalau ada mimpinya nggak? sekarang sih kayaknya udah enggak kali ya. Dulu sempat bermimpi nih jadi peneliti dulu, Oke, tapi sekarang udah pengen bikin startup itu sih. Jadi jadi lebih ke teknologi sekarang. Oke, jadi mimpinya dipending ya, mimpinya dipending Iya, untuk area-area rekayasa genetika, sekarang fokus ke bangun startup dulu ya, gitu. Itu menarik. Nah, apa yang bikin, apa yang bikin ngerasa, "Wah, enak nih," sampai kuliah kecintaan terhadap binatang dan lain sebagainya, sementara di-pending dulu ya, gitu. Aku tak sibuk bikin bikin company dulu. Apa sih enaknya bikin startup? Buat saya sih bikin startup itu capek, iya, deg-degan, terus apalagi ya, ditungguin orang kapan 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 gagalnya. Bener iya nggak? sih, bener banget. Nah, enaknya apa sekarang kalau kalau enaknya? Kalau enaknya sih apa ya, karena emang pengen problem solving sih. Jadi dari startup kan kita bisa create teknologi yang bisa solve sebuah problem. Nah, dari sini kali ya, mungkin berbekal dari situ suka di startup sih, pengen ciptain aplikasi lah, super apps gitu. Oh, nice 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 nice. Solving problem ya, fokusnya ke sono. Betul betul, esensi dari sebuah startup itu adalah bukan funding-nya, bukan, valuasinya, tapi dari problem yang dia solve. Nah, sekarang berapa orang timnya di Kren? Kalau boleh tahu? Sekarang kita masih 5 orang aja sih yang Mhm. di kantor, tapi yang WFH ada 2 sampai 3-an. Oh itu enak tuh agile, namanya agile Iya, banget gitu. Jadi bergeraknya tuh cepet, sigap lah kemana-mana lah. Saya ingat masa-masa seperti itu. Terus di Kren sekarang ini nih mimpinya mau jadi sebesar apa Mas? wah mimpi ya, mimpi keren Sebutin sih. nama deh, sebutin nama biar Kita enak. sih pengen jangan dong, nanti nyebutin Gua nama, pengen lebih nggak gede enak kalau dari A misalnya. gitu ya. Hah? Kalau Oke mimpi ya oke, pengen mimpinya jadi aja. salah satu platform tiketing paling nomor satu di Indonesia, bahkan bisa nge-reach ke global juga sih. Jadi kita berusaha untuk deliver tiket-tiket yang nggak hanya di Indonesia aja, tapi juga bisa sampai ke luar negeri gitu sih mimpinya. Oh nice 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 nice.
Itu keren ya. Jadi saya pernah dengar cerita-cerita soal tiketing gini. Ternyata memang ada engine-nya, pabriknya tiketing yang ada lagi resellernya yang keluarnya dalam bentuk brand ya. Iya, Hopefully keren bisa bikin engine yang dipakai sama semua company di seluruh dunia ya nanti ya. Amin, iya, amin. amin, amin, amin. Gitu. Saya mau nanya nih, jadi tujuan dari hashtag Stories Worth Telling Bull's Eyes ini adalah banyak orang apa ya? Banyak orang suka menceritakan kisah kesuksesan. Tapi buat saya pribadi khususnya dan tim M Target umumnya banyak orang yang nggak tahu proses itu ternyata harus ada di luar dari semua berita yang kita dengar ya, di luar oh nih startup A loh kayaknya gue nggak pernah dengar namanya, toto jadi unicorn gitu loh. Startup B toto dapat funding ratusan juta dolar gitu loh, puluhan juta dolar kalau dirupiahin. Ah gila itu 500, 600, 700 miliar, 1 triliun gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu prosesnya gitu ya. Di dalam setiap apa ya, saya selalu bilang di balik semua kesuksesan itu pasti ada yang pahit. Nah, saya sih lebih prefer ngangkat proses. Saya mau Oke. tanya nih Mas Laksan nih, prosesnya waktu bikin Grand ID ini sampai sekarang nih, sekarang berarti udah berjalan 2 tahun lebih ya, 2 tahun Iya. lebih. Capeknya, ribetnya, atau pernah beda pendapat nggak sama co-founder lainnya? Atau pernah kehabisan uang nggak? Oke, oke. Kalau ngomongin capek ya semua pekerjaan sih capek ya, apapun itu. Cuman emang ketika kita bikin startup kan yang namanya startup kan startup mulai naik kan, berarti emang merintis dari nol nih. Kalau misal bilang capek, apalagi yang background-nya kayak saya beda banget, nggak relate. Nah ini emang butuh kerja keras yang ekstra sih Pak, Mas. Jadi dulu emang nggak hanya dulu sih, sampai sekarang juga hampir tiap hari selalu lembur. Jadi kerjaan di kantor meskipun selesai 8 jam di kantor, tetap di rumah dibawa kerja lagi, sampai sering diomelin gitu sih sama keluarga. Jadi Oh, emang kerja keras terus sih, kuncinya di situ. oke. Wah, saya ada tips tuh buat itu tuh. Kalau kita dikasih 25 jam di dalam hidup kita, nggak cukup juga. Tetap dipakai juga buat kerja ya, kita dipotong 8 jam, 7 jam buat tidur. Jadi kita ada sedikit kebiasaan sih. Jadi saya berusaha untuk bikin jam kerja itu pack. Jadi setelah jam kerja itu yang standby itu cuma para leaders aja. Sebisa mungkin semua tim itu ya sudah quality time sama keluarga. Jadi saya pernah ngalamin momen di mana saya pikir saya bekerja untuk keluarga. Ternyata keluarga yang bekerja buat saya. Karena tunggu ya, kerja dulu, tunggu ya, cari ini, Ya, cari itu. Nah, itu tips tuh. Karena kalau diikutin nggak ada habisnya gitu. ya, Terus benar-benar sekarang banget. eh, keren ini udah funding atau apa? Kalau boleh tahu? Oh, kalau keren kita masih di step bootstrap sih. Jadi emang kita berusaha untuk dapetin revenue dulu sih, baru nanti mau ke funding. Keren. Itu baru keren sesuai namanya. Eh, bukan saya anti funding atau anti visi dan lain sebagainya, tapi memang fokus ke revenue dan di profit dulu di awal. Baru nanti ngomongin kalau mau ngebut, baru butuh bensin gitu kan Iya, ibaratnya. iya benar Good banget. konsep dari awal, good konsep saya setuju banget. Bootstrap terus-terusan ya nggak salah juga, tapi kalau mau cepat juga memang perlu funding. Jadi nggak ada yang salah dengan Ya, semua ini. Yang salah adalah waktu belum dapat revenue udah dapat funding. Buat saya itu iya, salah. Jadi uh, kecuali angel investment lah orang-orang yang percaya sama kita gitu. ya benar Nah, banget. uh, buat sampai hari ini nih kalau menurut saya posisinya di COO ya. COO artinya managing operasional semuanya, mini CEO. Nah,
kira-kira apa yang dipelajarin di kuliah yang kepake? Ini menarik Oke. soalnya saya sendiri lulus cepat ya waktu kuliah ya. Saya semester 5 udah selesai, drop out gelarnya. Waduh. Cuman saya selalu bilang kuliah itu penting, sangat Iya. penting, nggak boleh nggak kuliah gitu loh. Nah, Mas Laksa sendiri ada ada yang kepake nggak gitu? Kalau kepake sih lebih ke yang hal-hal yang di luar mata kuliah kali ya. Jadi emang basic skill desainer itu udah dari kuliah. Dulu kan ikut organisasi, lomba-lomba poster gitu-gitu. Terus juga pernah juga manajemen tim kan juga dari organisasi kan. Yang awalnya dari staff terus naik ke atas kan juga sama hampir mirip seperti di sebuah perusahaan. Terus yang paling Terus juga dulu pernah waktu kuliah sambil bisnis juga sih. Bisnis bikin custom book juga, masih terkait desain juga. Jadi skill set desain ini masih terasa nih. Dulu sama partner saya Lutfiana ini kita bikin custom book dari cover sampai isi-isinya kita desain sendiri. Nah, semakin kesini skill set desainnya semakin terasa. Terus yang memorable itu ketika ikut project bikin aplikasi Android sama game Android. Nah, saya nggak pernah punya basic coding sama sekali. Jadi berbekal dari tutorial YouTube, tapi nggak satu tutorial. Emang ada kan ketika aplikasi Compile kan ya. banyak fitur. Kita compile tutorialnya, dan ketika ada masalah, kembali lagi ke Google gitu sih. Jadi emang dulu sempat bikin project aplikasi game Android, ngoding sendiri ngikutin tutorial, terus habis itu emang dari situ pengen masuk bikin aplikasi beneran, tapi nggak bisa di codingnya, jadi ambil jalur UI UX designer gitu. Oh wow, ini gile ini kalau plot twist nih. Ini plot twistnya sih sadis nih. Dari sini jalan suka binatang, ambil kuliah terus totalnya hobi desain ini yang jadi jadi sekarang jadi buka pintu ke jalan utama gitu ya. Gila ya seberapa dahsyat tuh hidup kita tuh, dan sekarang enaknya memang untuk semuanya selalu ada Google. Google siap membantu, YouTube siap Ya, membantu memang. Itu menarik banget sih, menarik banget. Jadi intinya kuliah itu tetap penting dong. ya kuliah tetap penting dan kewajiban kan, karena kan Betul. kita harus menyelesaikan karena kewajiban dari orang tua. Orang tua udah biayain kan, jadi harus kuliah. Oke. Intinya investasi. Jadi teman-teman kalau yang sekarang lagi kuliah merasa panggilan hidupnya untuk jadi milioner dengan cara drop out, jangan habiskan investasi orang tua Anda ya, gitu. Itu harus diselesaikan. Jangan kayak saya, gitu. Oke. Sekarang kalau di area tech ini nih, kira-kira ada idol nggak? Gimana nih Mas? Ada role model nggak? Kira-kira, kalau Oh, dulu saya nih, saya mau jadi Steve Jobs, gue mau jadi Steve Jobs, gitu. Dulu oke, role semangat. model kali ya. Role model mungkin lebih bukan ke startupnya kali ya, mungkin lebih ke public figure. Nah, public figure itu salah satunya itu B.J. Habibie Oke. yang bikin saya tetap semangat sih dalam bekerja, karena salah satu quotes B.J. Habibie itu dia tidur itu hanya sampai 4 sampai 3 jam dalam sehari. Nah, itu kan salah satu bukti kalau misal beliau sampai ke tahap di situ kan butuh kerja keras kan. Otomatis juga saya coba implementasikan, tapi ya nggak setiap hari karena kan kita juga butuh istirahat kan. Itu sih. Jadi memang kerja keras, kunci dari kerja keras saya ngikutin dari B.J. Habibie. Oke, itu satu. Dua lagi. Oke, dua lagi orang tua karena orang tua itu kan yang membimbing kita dari dulu, dari kecil mendidik, dan orang tua juga emang orang tua itu kerja keras juga, selalu kerja keras dan selalu bersabar sih. Saya belajar kerja keras dan sabar itu dari orang tua. Keren Satu nih orang lagi ya. tua. Iya, satu lagi tunggu sebentar, saya elaborate dulu di bagian orang tua. Waktu orang tua Oke. Kak tahu, loh kok
kamu kerjanya ini gitu loh. Mungkin di bayangannya kan akan jadi peneliti atau mungkin nanti ambil lagi jadi dokter kayak apa kedokteran hewan apa segala macam. Terus ternyata masuk ke teknologi. Mereka support atau kaget atau gimana? Ya awalnya masih nggak menyangka kan, emang beda bidang kan, tapi tetap sampai sekarang selalu support sih. Jadi orang tua sampai sekarang selalu support, apapun mimpi saya tetap mereka selalu support sih. Nice. Oke, orang terakhir yang role model terakhir yang kamu suka dan influence lah, kurang lebih lah, kasih impact di hidup. Oke, yang terakhir kali ya Mas ya. Yang terakhir mungkin partner saya itu namanya Lutfiana. Jadi emang Lutfiana ini dia orangnya positive vibes, memberikan selalu mencoba bermanfaat untuk orang lain. Jadi emang dari dia emang saya belajar gimana sih caranya menjadi pribadi yang bermanfaat, menjadi pribadi yang selalu menyebarkan positif ke semua orang seperti itu. Dan dia juga yang ngajakin buat bikin project-project itu juga dari dia juga sih. Jadi emang saya juga berterima kasih sama dia sih. Oh wow, it's a very good partnership, relationship. Kantor di mana Mas? Nanti sambil pengen dong ketemu sama Lutfiana nih, pengen ngobrol-ngobrol, gitu. Kantor di mana ya kalau boleh tahu? Kalau kantor keren kita di Jakarta, di Tangerang berarti ya, Green Lake. Maksudnya Green Lake nggak terlalu jauh lah, masih lebih jauh Gading Serpong ya atau Karawaci ya. Jadi Green Lake di tengah-tengah ya. Oke, kapan saya main ke siap. kantor. Gitu. Atau nanti saya yang main ke M Target boleh. Iya, silakan banget. Nah, suka baca buku nggak Mas? Agak-agak suka, karena emang tuntutan harus belajar kan. Buku apa yang lagi dibaca sekarang? Yang lagi dibaca ada ketika mungkin dulu kali ya, dulu masuk UI UX itu belajar Don't Make Meeting, baca buku Don't Make Meeting dari Steve Crouch. Itu di situ dijelasin gimana caranya bikin tampilan website atau aplikasi itu supaya nggak bikin orang mikir. Jadi kan yang namanya aplikasi kan untuk solve problem ya. Nah, ketika digunakan ya jangan sampai ketika digunakan tuh malah mikir 2 kali gimana cara pakainya sih. Jadi emang untuk orang UI UX wajib nih buat para pemula kayak saya dulu baca Don't Make Meeting. Wow, oke. Terus apalagi 3 buku yang direkomend kita pakai 3 ya. Oke, satu lagi dari Lean Startup kali ya, dari Eric Ries. Kalau Lean Startup karena emang mau mendalamin startup, otomatis belajar dulu deh tahapan dari awal tuh startup gimana. Nah, framework yang menarik dari Lean Startup itu mulai dari learn, build, and measure. Jadi ketika kita learn dulu, mau solve problem apa sih yang ada di sekitar kita, peka terhadap lingkungan, terus kita coba build gimana bikin prototipenya, dan nggak lupa sama untuk di measure, untuk dihitung bagaimana progresnya gitu sih Mas. Wow, keren. Kita juga ya apa boleh buat ya. Sekarang mau nggak mau ngebutnya itu harus baca buku. Kalau baca artikel aja nggak cukup gitu. Jadi teman-teman kalau mau bikin startup, FYI Elon Musk itu bikin roket juga baca buku. Jadi ya kita harus baca buku banyak-banyak karena Indonesia literasi membacanya itu paling rendah, sangat rendah. Jadi kayak Mas Laksa harus banyak baca gitu. Oke. Nah, saya sampai ke 2 pertanyaan terakhir nih Mas Laksa. Yang pertama adalah describe yourself in 3 words. Jelaskan diri Mas Laksa dalam 3 kata. 3 kata diri saya ya, apa ya? Kalau dari saya sendiri sih mungkin curious, commit, and responsible. Curious, commit, and responsible. Ini semua yang diperlukan syarat-syarat seorang co-founder nih, gitu. Untuk founder untuk bisa
survival skill nih, survival Ya, soft skill di masa depan gitu ya. Menarik banget. Kenapa menurut Mas Laksa? kurios. Eh, Kenapa kurios? Karena kan kita penasaran nih problem betul. apa yang mau di-solve. Terus teknologi kita penasaran nih. Jadi harus jadi pribadi yang kurios, selalu penasaran terhadap perkembangan zaman. Terus nggak lupa harus tetap komit, karena kan mau nggak mau kita juga harus loyal terhadap sesuatu, kita harus komit, fight for it. Jadi tetap harus fight terus, apapun keadaannya, jika masih possible tetap harus dipertahankan. Yes. Terus responsible, karena emang kita harus jadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekecil apapun kan nantinya juga akan dipertanggungjawabkan. Jadi apapun itu kita harus selalu berusaha untuk bertanggung jawab. Wow, keren. Ini keren banget. Curious, anak muda ya yang pengen tahu. Pengen tahu ada dua juga. Satu kepo, satu curiosity ya. Yang kepo tuh stalking biasa netizen kali ya. Terus komit itu bener. Jangan bareng-bareng, jangan ngikut, jangan seneng waktu pas senengnya aja. Susah waktu susahnya juga gitu. Jadi buat saya kayak ke reflect ke ada partner saya di M-Target juga seperti ini, persis orangnya gitu ya, dan bertanggung jawab gitu. Nice. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Mas Laksa nih. Oke. Kalau ini pembicaraan kita terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke teman-teman di penonton Stories Worth Telling Bull's Eyes ini? Yang mau disampaikan ya, kata pembicaraan terakhir. Mungkin buat teman-teman yang mau mulai bangun startup, jangan patah semangat meskipun sekarang lagi ada isu cold season, jadi startup itu mulai susah, jadi tetap semangat terus. Terus yang kedua emang mau ngucapin terima kasih nih sama M-Target nih, udah diundang buat sharing session ini, jadi makasih banyak buat M-Target, sama makasih juga M-Target udah mau berkolaborasi, sering banget kolaborasi sama Keren Indonesia. Jadi semoga kedepannya M-Target bisa lebih sukses lagi. Amin. Kita yang thank you, saya yang thank you secara pribadi ya, sudah meluangkan waktu, dan benar startup winter is coming. Tapi rasanya buat saya masuk ke dunia startup ya winter terus sih. Gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang berubah sih, nggak ada yang beda dulu sama sekarang, resesi atau enggak ya sama-sama aja gitu, musim dingin aja terus buat kita gitu ya, karena struggling, fighting, bukan hal yang negatif, bukan hal yang buruk, justru itu it's never a bad day di sini, it's always a character building day. Jadi apapun itu yang kita lewatin selalu membentuk karakter kita. Jadi buat teman-teman didengerin Mas Laksa, ini sebuah produk yang hadir dari pandemi. Kita akan menghadapi krisis ke depan kemungkinan besar, walaupun Indonesia kuat, tapi kita lihat di dunia secara global ya sudah mulai gejalanya. Amerika inflasinya 9,1% dan seterusnya. Bukan tidak mungkin kita akan kena, belajar dari pandemi kemarin. Gitu, waktu tenang aja Indonesia aman, gitu sama dengan ini. Tapi buat teman-teman yang lagi mau bikin sesuatu, di saat the world biggest problem is the world biggest business opportunity, masalah terbesar dunia saat ini resesi, itu adalah the biggest business opportunity. Cari sendiri di mana. Thank you Mas Laksa. Thank you. Atas waktunya. Keren Indonesia saya ucapkan semoga Keren Indonesia semakin naik terus, tidak akan pernah turun, dan terutama memberikan impact yang banyak ke orang-orang. Gitu. Amin.